dia namanya juga utusan begitu ya, maksudnya Iya. jalan, artinya sebelum kita ke situ kita lewati dia dulu, artinya jalan. Ibarat kita di sekolah lah, dia guru gitulah. Hmm. Iya. Kalau dia guru kan tidak untuk disembah, Bang. Betul? Dia kalau menurut pemahaman saya, minta maaf terlebih dahulu ya. Mm-mm. Pemahaman saya karena saya banyak bergaul, banyak berbaur juga dengan agama Islam gitu. Mm-mm. Jadi dia Bang, boleh Bang, dikatakan kesamaan kayak Bang, eh, mohon maaf sebelumnya, Bang, sebelum Anda ngomong, tolong dikondisikan dulu HP-nya, soalnya Abang gelap gitu, kelihatan cahayanya Abangnya gelap kali. Nah, ya kayak gitu, Bang. Biar jelas gitu, saya ngomong sama siapa kan gitu, mukanya ya nggak sih. nampak masalahnya. Silakan. Artinya dia peribahasa itu dia sama seperti eh, boleh dibilang Nabi Muhammad lah gitu. Hmm. Dia itu nabi, artinya penggenapan Mesias gitu, Pak Ustadz. Jadi Yesus tidak patut untuk Bagi disembah gitu. bagi yang percaya gitu. Hmm. Ya Bagi berarti yang Yesus percaya. kan berarti kan Yesus tidak patut disembah gitu, Bang. Disembah Pak Ustadz karena melalui dia kita akan ke Sang Pencipta. Dia kan bukan dicipta, Loh, dia bukan pencipta, dia dicipta juga, artinya dia dilahirkan gitu lah. dia dilahirkan, Iya, dia dia dilahirkan. diciptakan. Lalu ngapain nyembah ciptaan, Bang? Eh, Iya, ada-ada artinya aja Abang dia, ini ngapain nyembah ciptaan kalau gitu? karena apa Bang? Karena dari jalan dia, artinya dari pengajaran dia sampai kita menuju ke situ. Nah, pengajaran Yesus, Bang, kagak pernah dia mengatakan bahwa sembahlah dia. Nggak pernah. Siapa yang bilang begitu Bang? Nggak Pak pernah. Ustadz. Yesus mengajarkan bahwa sembahlah aku, kata Yesus waktu dia mengajarkan ajaran dia. Nah, ini maksudnya artinya konsepnya begini aja Pak Ustadz. Artinya saya akui itu yang kata Edis itu iya, yang betul. Hmm. Karena kan yang kita bilang, karena penyebutan kita kalau di agama Kristen itu Tuhan Allah, Tuhan Yesus itu. Berarti kalau Yesus bukan Tuhan, ngapain Anda sembah Yesus lagi gitu, Bang? Kalau dia bukan Tuhan. Ya seperti tadi konsepnya Pak Ustadz. Artinya dia jalan Ya kalau untuk jalan kita menuju ikuti aja, kepada. bukan sembah. Masa nyembah jalan? Kalau dia jalan ikuti aja, jangan disembah. Gak ada orang nyembah jalan, Bang. Maksudnya dia guru begitu Pak Ustadz. Artinya guru. Iya. Gak ada juga murid nyembah guru. Kan gitu. Biar kita maksudnya sebelum ke sana, ke Sang Pencipta, ke Tuhan Allah gitu. Transit dulu gitu di Yesus. Gimana ya mau penjelasannya Pak Ustadz ya? Oh, Sekarang saya boleh bertanya balik enggak sama Pak Ustadz? boleh, Bang. Yang penting kita satu-satu gitu kita bahas kan, Islam Islam, Kristen Kristen, Yesus Yesus. Enggak usah campur aduk kayak gado-gado gitu pembahasannya. Boleh. Sekarang saya mau tanya begini Pak Ustadz. Nah, Biasanya kan saya dengar yang bilang, mohon maaf terlebih dahulu ya, hmm. eh, Allahu Akbar itu apa? Maksudnya menurut Allah minta Maha maaf, Besar. dia Allah Maha Maha Besar. Besar. Allahu Dia Akbar. dia pencipta gitu. Yang Nah, kayak dia pencipta langit dan bumi, Bang. ya itu nah ya kan. Artinya kalau yang Muhammad ini, Hmm? nah, yang bilang apa Nabi Muhammad ini dia maksudnya bagaimana dia? Kalau Nabi Muhammad itu utusannya mengajarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan semesta alam. Ya begitu Nabi sudah Muhammad itu konsepnya. nabi. Cuma gini Bang bedanya. Kalau di Islam kagak ada yang nyembah Nabi Muhammad. Gitu. Langsung ke Tuhan nyembahnya.
Kalau di Kristen kan lewat Yesus, Yesusnya ikut disembah masalahnya. Kan gitu. Nah, Agak-agak anu sih, maksudnya kalau kita mau jelaskan, makanya kan yang dibilang di dalam kitab kita itu bagi yang percaya sama dia, begitu aja. ya iya. Kalau kita banding ya Yesus dengan Nabi Muhammad tidak disembah, langsung menyembah kepada Tuhan tanpa perantara. Ngapain coba? Ada hijab, ada halangan dengan Tuhan kalau kita mau menyembah Tuhan. Harus transit dulu. Menyembah Tuhan harus transit dulu, aneh. Langsunglah kepada Tuhan, ya tanpa halangan, tanpa hijab, kan kayak gitu. Jadi Betul nggak? begitu. Oh, Kalau untuk yang definisi di atas itu ya memang saya akui itu dari anak-anak kita sudah diajari tentang itu kan sudah. iya bang. Kalau Yesus ini, yang kita bilang Yesus ini, dia bukan pencipta, artinya begitu. Bukan pencipta. Ya, dia jalan kebenaran begitulah. Jalan aja kan kayak gitu ya. Tapi tahu nggak bang, Yesus itu sebenarnya hanya diutus untuk Bani Israel, bukan untuk Anda. Maksudnya bagaimana? Tahu nggak Anda? Yesus itu dia diutus hanya untuk Bani Israel, bukan untuk Anda. Semua umat manusia, Pak Ustadz, semua umat manusia yang percaya kepada dia, cuman waktu itu yang mungkin di zaman itu kan mungkin bertepatan di tanah situ gitu. Ah, salah abang. Abang dapat dari siapa kayak gitu? Dapat dari pendetanya. Yesus melarang ajaran dia itu diajarkan keluar Yahudi. Nih bang, saya kasih ayatnya di kitab Anda ya. Makanya saya kasihan bang dengan kawan-kawan Kristen ini ya, karena disesatkan pendetanya semuanya. Aduh, bentar bang. Ini biar abang buka langsung kitab abang ya. Aduh, enggak. Nih bang, mari kita baca ya. Matius 10 bang ya, ini Alkitab ya. Alkitab Anda, Matius 10 oke? Nah, kedua belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tuh. Jadi kata Yesus bang, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain. Abang bangsa apa? Yahudi? Bukan kan? Bukan, abang bukan Yahudi, abang Bani Indonesia gitu. Jadi Yesus melarang ajaran dia itu diajarkan di luar Yahudi. Artinya ya itu kan sepemahaman saya gitu loh Pak Ustadz. Artinya mungkin ada Gini yang bang, kalau abang beragama ikuti isi kitabnya, ikuti tokohnya, apa yang dikatakan tokohnya, bukan sepemahaman Anda. Itu salahnya bang, salahnya kawan-kawan Kristen ini beragama ikut pemahaman dia sendiri gitu, tidak mengikuti isi kitab atau perkataan Yesusnya, itu masalahnya. Artinya saya ikut Pak Ustadz, ikut. Kenapa saya beragama Kristen baru aku ndak ikut? Maksudnya ndak ikut apa namanya ajarannya atau isinya semua begitu nah. Artinya mungkin baru sampai di situ. Gitu, nah. Yesus sangat melarang ajarannya diajarkan di luar Yahudi. Gitu. Karena dia apa? Karena dia diutus hanya untuk umat Israel. Di Al-Quran kami pun juga ada bang. Quran surah Ali Imran ayat 49.
wa rasulan ila bani Israel. Dia diutus untuk Bani Israel. Tuh, bukan untuk Bani Indonesia. Kalau setahu dan sepemahaman saya sih, mungkin pada waktu itu kan terjadi di tanah sana. Makanya kan dibilang dia adalah utusan buat orang-orang yang percaya kepada dia. Makanya dibilang Pak Ustadz, tidak ada yang mau datang kepada Tuhan kalau tidak melalui aku. Begitu. Oh iya betul bang. Di masa itu hanya Yesus utusan satu-satunya jalan kepada Tuhan. Di zaman itu betul. Di zaman Nabi Musa juga Nabi Musa satu-satunya jalan ke Tuhan. Di zaman Abraham juga satu-satunya jalan ke Tuhan. Gitu. Di zaman Nabi Muhammad satu-satunya Nabi Muhammad jalan ke Tuhan. Coba bang, Anda coba baca ya, baca Matius. Mohon maaf nih bang ya, saya mau tunjukkan ke abang ya. Orang yang menyembah Yesus di luar Bani Israel dan mengatakan Yesus itu Tuhan, bagi Yesus dia adalah anjing bang. Serius? Itu di kitab Anda. Di mana? Matius. Nih. Saya belum pernah lihat. Ya, saya bukakan ya bang ya. Bukannya saya mengada-ngada. Orang yang di luar Bani Israel lalu menyembah Yesus dan mengatakan Yesus itu Tuhan, bagi Yesus dia adalah anjing gitu. Iya, di mana itu? Bentar saya bukakan bang. Matius 15 24. Nah bang, nih ya. Nih, saya bukakan dari Matius 15:23 bang ya, kita baca ya. Oke. Yeah. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Ada seorang perempuan Samaria mengikuti Yesus berteriak-berteriak gitu. Oke? Dengan muridnya. Lalu apa jawab Yesus? Kata Yesus, aku bukan untuk orang Samaria. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dia nggak mau ngajar selain Yahudi gitu. Ya. Belum bang, belum. Kita lihat dulu ceritanya ya, jalan ceritanya. Sebentar Pak Ustadz. Nih. Ya. Kita baca selesai dulu bang kitabnya ya, biar kita ngerti. Tetapi katanya nih bang. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia. Di sini kan ada perempuan di luar Bani Israel yang mengikuti tadi menyembah Yesus sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Perempuan tadi berkata, Tuhan tolonglah aku sambil menyembah Yesus. Lalu apa jawaban Yesus? Nih jawaban Yesus terhadap wanita itu apa? Kata Yesus, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Jadi bagi Yesus, ya bang ya, orang di luar Bani Israel, orang di luar Yahudi yang menyembah dia dan mengatakan dia Tuhan, dia adalah anjing, kata Yesus. Karena Yesus tidak minta sembah. Gitu. Gitu ya. Iya. Mana tadi? Bentar Pak Ustadz. Ada yang ku cari nih. Nah situ yang dari tadi Pak Ustadz, yang dari ayat tadi itu saya bisa ambil yang dibilang domba-domba yang hilang dari bangsa Israel begitu ya. Ya domba-domba yang hilang itu ya macam kayak kita yang belum punya iman atau belum mempercayai belum yakin lah begitu. Dari umat Israel kagak keluar dari Israel. Mau kita artikan domba-domba yang hilang itu dari mana ya?
yang sukunya itu pertama Israel dulu gitu loh. Dari umat Israel. Makanya kan ada tuh perempuan Samaria di luar Israel mengikuti Yesus dengan murid-muridnya sambil teriak-teriak. Lalu mendekati Yesus, minta tolong, menyembah kepada Yesus. Menyembah ke Yesus, lalu bilang, Tuhan tolonglah aku, kata perempuan itu. Apa jawaban Yesus? Tidak patut roti yang disediakan ya untuk anak-anak diberikan kepada anjing, kata Yesus. Tuh. Jadi yang di luar Israel bagi Yesus yang menyebut Yesus Tuhan dan menyembah dia, bagi Yesus dia adalah anjing, Bang. Jadi konsepnya begini Pak Ustadz, kita kan mempertanyakan tentang yang intinya yang ini yang kata Edis ini saya iakan, itu aja. Ya itu aja, saya mau kasih tahu abang aja sih, beriman nggak bisa kita ikut-ikutan, Bang. Ya harus ikuti Yesusnya kan gitu. Bukan ikut-ikutan, memang iya Bang. Karena memang dari cerita Alkitabnya juga begitu, nggak ada yang bisa pungkiri itu. Kecuali yang nggak pernah baca Alkitab. Abang tahu nggak orang yang menuhankan Yesus akan diusir Yesus di hari penghakiman nanti? Bagaimana Pak Ustadz? Orang yang menuhankan Yesus diusir Yesus di hari penghakiman. Orang yang Menuhankan Yesus menuhankan akan Yesus diusir Yesus. ini konsepnya mau bagaimana lagi ini? Nah, makanya bingung kan? Gini Bang ya, saya mau kasihan sama kawan-kawan Kristen ini. Kristen itu bukan ajaran Yesus masalahnya. Yesus kagak kenal Kristen. Terus juga Yesus tidak ada menyuruh Anda jadi Kristen. Ini saya bukakan ya buat Abang. Tolong diperhatikan ya. Saya baca ya. Kasihan teman-teman pendeta ini ngajarin apa gitu loh dengan umat Kristen ini. Iya. Nih Bang. Ini kitab Anda Bang ya. Sekali lagi Alkitab ya. Ini Matius 7 ya. 22, oke? Nih kata Yesus. Pada hari terakhir. Perhatikan ya Bang ya. Banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Yang menyebut Yesus itu Tuhan agamanya apa Bang? Maksudnya yang ini tanya ke aku kah ya Tuhan, yang kita Kristen Protestan. Kristennya dan Katolik ya. Ya. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu, kata Kristen, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu. Oke? Kita lanjut. Apa dijawab Yesus? Matius 7:23-nya. Pada waktu itulah, kata Yesus, aku akan berterus terang kepada Kristen tadi, kepada mereka. Dan berkata kepada Kristen itu, ya, aku tidak pernah mengenal kamu, kata Yesus. Enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan. Gitu Bang. Jadi yang menyebut Yesus itu Tuhan, yang menuhankan Yesus, nih, yang pakai nama Yesus, ya. Banyak orang berseru pada hari akhir, kata Yesus. Banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, pakai nama Yesus. Kata Yesus apa? Pada waktu itulah, kata Yesus, di hari kiamat itulah, ya, hari akhir itulah, aku akan berterus terang kepada mereka. Aku tidak pernah mengenal kamu, kata Yesus. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan, kata Yesus. Iya dia. Ini ada di Al-Quran Bang, ada nih. Makanya itu definisinya begini kan. Artinya dia sudah kasih tahu. Artinya kasih tahu di kitab itu artinya
contohnya beginilah, jangan kita mencuri, apa ya kan ajarannya begitu kan, berbuat itu kan salah satu dosa mencuri kah atau apakah, artinya dalam bentuk dosa lah. Artinya semasa kita hidup itu sebelum dunia kiamat itu kita kan akan nanti apa, makanya dibilangnya tadi kalian sudah dikasih kesempatan. Makanya dia bilang nggak kenal, artinya berarti kita nggak ada perubahan selama hidup begitu. Artinya kita jahat terus gitu. Bukan bang, yang diusir Yesus itu yang mengatakan dirinya adalah Tuhan, lalu pakai nama Yesus, itu yang dia usir nanti. Bukan masalah kelakuan yang lain. Yang dia usir itu yang menuhankan diri dia, yang mengatakan dia Tuhan. Mungkin masih ada teman-teman yang lebih mengimani lah daripada saya, Pak Ustadz. Mungkin ada yang ngantri di bawah. Itu Pak Ustadz. Yang penting ikutlah kata Yesus bang ya. Ikut kata Yesus, jangan ikut kata pendeta dan gereja gitu. Karena Yesus kagak bawa Kristen bang. Yesus kagak kenal Kristen. Yesus kagak pernah nyuruh ke gereja, nggak pernah juga. Kristen itu ada setelah Yesus diangkat. Yesus mengajarkan untuk menyembah Allah. Di Lukas 4 nomor 8, di kitab Anda, sembahlah Allah, kepada Dia saja engkau berbakti. Yesus nggak ada juga ngajarkan Tritunggal. Tapi apa kata Yesus? Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nggak ada 3 dalam 1. Makanya Kristen itu bukan ajaran Yesus. Jauh. Ya makanya itu Pak Ustadz, mungkin yang di bawah yang mungkin ada yang ngantri di bawah yang lebih mendalami itu. Intinya kita cuman yang disematkan ini Pak Ustadz, yang disematkan itu. Ya bang, semoga abang mau mengikuti Yesus ya.